Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Merasa tubuhmu sehat, tapi semangatmu lumpuh? Atau merasa semua pintu tertutup hanya karena satu kekurangan dalam dirimu? Hari ini, izinkan aku bercerita tentang seorang manusia luar biasa, Stephen Hawking, seorang pria yang tubuhnya perlahan lumpuh, tapi pikirannya melesat lebih cepat dari cahaya. Dalam dunia yang memuja kesempurnaan fisik, Hawking hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati ada pada mental, tekad, dan pikiran yang tak pernah menyerah. Stephen William Hawking lahir pada 8 Januari 1942, tepat 300 tahun setelah Galileo Galilei meninggal. Sejak kecil, ia bukan anak yang dianggap jenius oleh sistem sekolah. Bahkan, nilai-nilainya biasa saja. Tapi, ia memiliki satu kebiasaan yang luar biasa, rasa ingin tahu yang sangat dalam. Ia suka membongkar jam, eksperimen kecil, dan mengajukan pertanyaan yang bahkan guru pun sulit menjawabnya. Takdir kemudian membawanya ke Universitas Oxford dan dilanjutkan ke Cambridge untuk mempelajari kosmologi ilmu tentang alam semesta. Pada usia 21 tahun, saat masa depannya baru dimulai, Hawking mendapatkan kabar buruk. Ia didiagnosis mengidap ALS, penyakit saraf motorik yang perlahan akan membuatnya lumpuh. Dokter memvonis usianya hanya tersisa 2 tahun. Bayangkan, di usia di mana orang lain sedang merancang masa depan, Hawking justru dihadapkan pada kematian. Tapi, disinilah kisahnya jadi luar biasa. Alih-alih menyerah, ia memilih bangkit. Alih-alih fokus pada penyakit, ia fokus pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul alam semesta. ALS membuat tubuh Hawking lumpuh hampir sepenuhnya. Ia duduk di kursi roda, tak bisa bicara tanpa bantuan voice synthesizer. Tapi, justru dari posisi itu, lahirlah teori-teori terbesar yang pernah dibuat manusia tentang ruang dan waktu. Ia membuktikan bahwa lubang hitam memancarkan radiasi, yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking. Ia menulis buku A Brief History of Time yang mengubah cara dunia memandang alam semesta. Buku itu terjual lebih dari 25 juta kopi dan diterjemahkan ke 40 bahasa. Di balik prestasinya yang gemilang, Hawking adalah sosok ayah dan suami. Ia menikah dengan Jane Wilde dan memiliki 3 anak. Kehidupan rumah tangganya tak mudah, dipenuhi tantangan dan perbedaan. Namun, satu hal yang membuatnya selalu bisa bertahan adalah cinta dan dukungan dari orang-orang terdekat. Bahkan saat pernikahan pertama berakhir, Hawking tetap menjaga hubungan baik dengan anak-anaknya. Ia juga menikah kembali dengan Elaine Mason yang merawatnya dalam masa-masa sulit. Karena setiap hari bisa menjadi yang terakhir, saya memiliki keinginan untuk memanfaatkannya setiap saat. Itu adalah salah satu kutipan paling kuat dari Stephen Hawking. Ia tidak menjadikan penyakitnya sebagai alasan untuk berhenti. Ia berkata, "Saya mencoba menjalani kehidupan normal semaksimal mungkin dan tidak menyesali hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Di tengah keterbatasan fisik yang ekstrem, ia hidup dengan semangat yang lebih tinggi daripada banyak orang yang sehat secara jasmani." Kisah hidupnya diangkat ke dalam film biografi berjudul The Theory of Everything pada tahun 2014, yang membuat jutaan orang di seluruh dunia mengenal sisi manusiawi dan perjuangan Hawking. Ia menjadi ikon budaya pop, hadir di acara TV seperti The Simpsons dan The Big Bang Theory. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol harapan bagi semua orang yang merasa tidak sempurna. Ia membuktikan bahwa pikiran yang tajam dapat mengalahkan keterbatasan fisik apapun. Stephen Hawking meninggal dunia pada 14 Maret 2018 di usia 76 tahun. Dunia berduka, tapi juga bersyukur pernah memiliki sosok luar biasa sepertinya. Ia pergi dengan warisan besar, ilmu, inspirasi, dan kekuatan berpikir. Hari ini, jika kamu sedang berada dalam kondisi sulit, terpuruk, sakit, lelah secara mental, ingatlah Stephen Hawking. Jika ia bisa menaklukkan semesta dengan tubuh yang tak mampu berdiri, maka kamu pun bisa mengubah duniamu dengan apapun yang kamu punya hari ini. Apa pelajaran paling berharga yang kamu ambil dari kisah hidup Stephen Hawking? Tulis di komentar. Kekuatan terbesar saya bukan di tubuh saya, tapi di...
lanjutkan versi kamu sendiri. Bagikan video ini ke temanmu yang sedang butuh semangat. Karena mungkin satu cerita seperti ini bisa menyelamatkan satu hidup.